minum obat gemuk, alhamdulillah gua gak bisa bangun. Lemes badan gua. Suka sana suka sini padahal enggak gitu. Jadi tapi kalau ceweknya mau enggak apa-apa gitu. Bosan dengan dunia ini gitu kan. Apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Madistra dan inilah Belajar Nge-Podcast. Oke, di kanan samping gue ini ada bintang tamu hari ini. Bintang tamu. Bintang bulan. Mas Juma, apa kabar Mas Juma? Oke, baik, sehat. Alhamdulillah ya. Tapi akhir-akhir ini kita jarang ketemu, kenapa ya? Mungkin karena sama-sama sibuk mungkin ya. Sama-sama sibuk. Ya, sama-sama sibuk, sama-sama punya aktivitas masing-masing. Tapi untuk saat ini agak longgar sih ya. Agak longgar. Agak longgar, kita bisa ketemu juga. Berarti udah enggak ini ya, agak longgar ya? Iya, udah nggak begitu padat. Nggak begitu padat. Ya, kayak kemarin. Oke Mas Juma, ini banyak pertanyaan dari beberapa orang gitu. Mantap ini. Sebelum saya buat belajar nge-podcast ini, ya saya riset dulu ya. Oke. Nyari pertanyaan, wah Mas Juma ini siapa gitu, siapa? Padahal lu temen gua ya gitu. Tiap hari ketemu. Iya, setiap hari ketemu. Ya biasa, pencitraan sih, pencitraan. Oke Mas Juma, sebenarnya Mas Juma ini siapa sih? Maksudnya Mas Juma ini siapa? Aslinya dari mana? Kok bisa sampai di Jepara ini gitu? Oh, yang pertama ya, gue jawab nih. Jawab. Besok aja. besok. Jadi yang pertama, pertanyaan tadi itu gua siapa ya? Gua manusia ya. Jelas ya gua manusia. Intinya gua siapa itu gua bingung ini. Ya intinya gua manusia, ya kan? Gua asal gua dari mana? Dari Tangerang dan gua sekarang kesibukan gua merantau ke Jepara. Nah, di Jepara gua kerja sebagai karyawan gitu. Nah, selain itu di Jepara juga gua mencoba untuk beradaptasi dengan budaya-budaya Jepara ya kan kayak gitu. Berarti Mas Juma ini asalnya dari Tangerang, merantau ke Jepara. Dan di sini masih beradaptasi ya? Ya, masih beradaptasi saya. Kenapa harus Jepara? Nah, banyak kota-kota besar, Jakarta, Bekasi, ya enggak. Kenapa harus Jepara? Ya banyak teman-teman bilang kayak gitu juga. Juk, kenapa enggak di daerah kamu aja? Karena notabene kan teman-teman pasti di Jakarta semua. Iya, Jakarta semua. Iya, 90% Jakarta. 90% Jakarta. 10%-nya kemana? Ya mungkin ada yang di Karawang, ada yang di Bekasi, Cikarang kayak gitu kan. Pokoknya Jabodetabek gitu. Nah, gua milih ke Jepara itu yang pertama memang gua dari kecil. Gua bilang sama ibu gua, tapi bukan Jepara dulu tuh pengennya. Gua tuh dulu pengennya ke mana? Ke Surabaya. Sampai gua nanya, "Bu, ke ibu gua nanya, di Surabaya punya saudara enggak?" "Enggak." "Kenapa?" "Pengen merantau ke sana." Nah, meskipun gua gak di Surabaya, tapi kan gua di Jepara. Gitu. Jadi tetap Jawa gitu kan. Kita dari Jawa Barat kita ke Jawa Tengah, nanti juga ke Jawa Timur kayak gitu. Jadi itu cita-cita dari kecil ya? Dari kecil. Gua pengen kerja ke daerah Jawa dari kecil. Nah, ditopang dengan ketika gue sampai ke Jepara. Ya, maaf nih sebelumnya. Jadi kadang kan ada orang ditanya, "Dek, cita-citamu apa?" "Jadi dokter." "Dek, cita-citamu apa?" "Jadi polisi, Pak." Gitu. "Dek, cita-citamu jadi apa?" "Jadi orang sukses." Ini cuma cita-citamu jadi apa? Pengen kerja di Surabaya gitu ya. Iya. Karena gimana ya? Namanya juga keinginan, itu juga berawal dari teman sih. Gara-gara teman merantau ke Surabaya dan ngobrol sama gua, enak banget tuh gua gitu kan kerja di Surabaya. Nah di situ tuh punya pikiran kalau gua harus ke Surabaya gitu. Pengen foto di apa patung ikan sama buaya itu Surabaya itu. Oke. Kita lanjut pertanyaannya ya. Ini nih Mas Juma, untuk masalah kerjaan,
ada yang ya mata-mata saya tuh mengintip ya. Mengintip atau memantau Mas Juma ini pakai bajunya PWJ gitu. Apakah benar Mas Juma kerja di PWJ? Kalau untuk itu sih benar, saya karyawan PWJ dan lebih detailnya lagi saya itu di SF ya. Jadi anak SF insya Allah pada tahu. Nah itu saya, SF itu nanti ada beberapa pertanyaan tentang SF dari saya. Oke, siap. Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Saya nggak mau ngomong saya lah, gua aja ya. Ya udah, biar kita kelihatan akrab gitu. Soalnya kalau kita gua lihat lu, wah tamu terhormat gitu kan. Wis, biasa aja gua. Memang gua kayak gitu. Oke, aduh jadi bingung ini. Soalnya pertanyaan saya satu dijawabnya dua pertanyaan ini banyak ini. Iya. Aduh. Oke, langsung aja ke masalah gedung SF tadi nih ya. Iya. Gua dengar dari ya temen-temen dan cerita dari temennya juga. Ngerti gak? Iya. Temen cerita dari temennya juga gitu. Temen cerita dari temennya juga. Dan temennya juga itu dapat cerita dari temennya lagi. Panjang kan? Oke, lagi langsung aja ya. Mas Juma ini siapa sih yang nggak kenal di SF tentang Mas Juma? Saya dengar tuh orang Ada banyak yang nggak kenal. Mas apa namanya Juma itu. Juma pasti kalau misalkan kita tanya ke gedung SF, Factory SF, tanya tentang Juma, wah siapa yang nggak kenal lu gitu, Juma. Nah, apakah sebegitu terkenal ya SF itu? Kok bisa gitu kan? Enggak, jadi gini, gua kan nama dari orang tua kan bukan Juma ya, ada panjangannya ya, cuman gua potong gitu. Yang kedua, gua itu soal apa ya, soal ini, jadi ganti-ganti nama bos. Kadang nama gua kan Juma, gua ganti sama nama gua Betran gitu kayak gitu kan. Jadi orang-orang tuh, katanya Betran ternyata Juma, jadi aneh gitu, orang-orang itu aneh. Nah selain itu, gua itu orangnya pecicilan. Oh jadi pecicilan sekarang udah berapa yang dikredit? Enggak, bukan itu cicilan. Cicilan. Sorry. Cicilan. Lanjut. Kalau bahasa Jawanya mungkin lebih ke kemayu ya. Kemayu bencong bos. Bencong ya. Kayak gini loh, kayak genit mungkin ya. Jadi makanya banyak yang masuk agak masuk lah genit ya. Genit mungkin. Oke. Tapi tetap kalau untuk urusan itu mah setia mah. Gitu. Nah tapi kadang ada yang ngomong menurut dari observasi saya, riset saya di lapangan ya, saya pernah menanyakan tentang Mas Juma ini. Saya lagi ngomongnya. Nggak apa-apa ya. Kita nyambung aja. Nggak. Gua nanyain tentang Mas Juma ini pas di lapangan itu kenal nggak sama orang ini? Loh, ini kan Betran Julio gitu. Iya. Nah, loh Betran Julio. Bagus tenan cai ki jenenge. Padahal lu tahu kan aslinya siapa kan? Kok bisa gitu loh. Gua agak sedikit terenyuh gitu kan. Kok bisa Betran Julio? Nah, nama Betran itu awalnya kan nama Betran. Gua punya temen kerja waktu gua kerja dulu di Cilegon. Nah, temen gua itu ngasih nama ke temen gua. Cilegon itu Merak ya maksudnya? Ya, masuk Merak itu dekat Anyar. Ya. Kan dulu gua di situ sebelum gua kesini. Nah, ngasih nama Betran. Kata gua unik banget nih nama itu kan. Ketika gua meluncur ke sini dan gua pakai tuh. Nah, di belakang kata Julio itu ada saudara yang ngasih nama juga Julio. Jadi ya udah gua sambungin. Gitu. Betran Julio itu kayak gitu. Padahal itu tuh cuman sekedar candaan-candaan doang sih nama itu. Candaan gitu. Jadi dari candaan malah kayak keterusan. Kayak keterusan kayak gitu. Seneng dong berarti kalau misalnya ketemu jalan, wih Pak Betran Julio gitu. Anjir. Ya. Oke, lanjut pertanyaan ya. Oke. Tentang kesibukan nih. Ngomong-ngomong, kesibukannya selain kerja. Apa aja nih? Dengar-dengar sih katanya Mas Juma ini gua dengar konten juga ya, maksudnya kayak konten ya bikin YouTube. Iya. Kalau untuk kesibukan ya, saya lebih ke
kalau sibuknya kerja ya. Gue memang sibuk kerja, cuman gua apa ya, saya? Ya, gue Gua bingung. Gua Takutnya yang lihat orang tua ya ini kita barbar aja lah. barbar ya. Jadi kesibukan gue itu kerja sebenarnya, berhubung ini 4 hari kerja ya. Nah, gue ngambil, ya udahlah gue ngambil sampingan ke konten kayak gitu, meskipun ya belum Oh, berapa. jadi pas lu ngambil sampingan itu kebenaran Gue di depannya itu lagi ada mobil. enggak, Hah? enggak, cuman ada motor ibu-ibu yang sen kanan belok ke kiri. Oh. Jadi lu samping, Ya. ya lu langsung nyamping gitu, nyelip Iya, gitu ya. iya kayak gitu. Nah, kembali lagi ke tadi, ketika gua ngonten ternyata banyak teman-teman gua yang lari ke YouTube juga. Jadi menemukan ya beberapa orang gitu ya Iya. yang melakukan hobi yang sama gitu. Iya kayak gitu. Akhirnya ya kita collab terus gitu. Nah makanya sekarang kita jarang kumpul itu ya karena itu. Gua disuruh nemenin ini, nemenin itu kayak gitu. Jadi kadang Juma ini atau Mas Juma ini kalau diajak ketemu gue itu susah banget. Ya. Soalnya kan kadang Jum, di mana Jum gitu. Yuk ketemu gini. Wah, sorry bos gitu lagi bla 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 gitu ya. Sebenarnya emang ada kesibukan sekarang berarti ya. Alhamdulillah kayak gitu. Kesibukan gua apa baru keluar dari pos aja beli bensin ke depan itu udah disebut keluar kok. Jadi itu udah disebut kesibukan Iya, gitu ya. itu udah disebut kesibukan Iya. Mama. Kadang kan ada orang yang kalau keluar kan kayak, kemana lu gitu? Biasa gitu. Wah, orang ini kayaknya keluar terus, Iya. padahal ke depan cuma beli makan atau beli bensin gitu Iya, ya. kadang kayak gitu. Gua juga kayak gitu. Yang penting gua keluar dari kosan kayak gitu. Nah, di luarnya nggak tahu gimana. Oke, selain kesibukan nih, bicara lebih ke hal angan-angan Mas Juma gitu ya. Gua tanya ke itu ya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Tapi misalkan kalau berkenan dijawab, tapi kalau tidak berkenan nggak apa-apa. Tinggal kasih senyum aja langsung gua nanti, oh oke. Oh, Oke. siap. Tentang masalah angan-angan dan cita-cita nih ya. Oke. Cita-cita udah tadi. Ya, termasuk ke situ lah. Ini cita-cita inti gitu Nah, ya. cita-cita inti mungkin ya. Mas Juma ini ada sedikit angan-angan gitu. Katanya Mas Juma ini gue denger pengen buka usaha makanan atau cita-citanya kayak pengen usaha makanan. Sebenarnya jati dirinya itu emang tadinya itu udah kerja di resto gitu kan. Jadi sedikit paham tentang masakan gitu kan. Jadi sekarang kayak ada sedikit cita-cita Iya. pengen buka usaha makanan gitu. Iya. Memang cita-cita itu terbentuk gua tahun 2015 pada saat gua yang tadi itu kerja di Cilegon. Gua kerja di Cilegon di restoran selama kurang lebih 2 tahunan di restoran. Jadi gua ngobrol sama koki-koki, sama orang-orang, sama yang tahu makan ya, tahu masakan, tahu seafood gitu. Tahu kuliner ya, namanya kuliner. Kuliner itu jajanan. Oh, kalau itu apa? Kalau kuliner lebih ke jalan nyari Nyari jajanan. Nyari jajanan. Oh. Intinya kayak restoran ya. Di situ tuh gua pengen banget loh nih punya restoran. Pengen banget punya restoran dan gua belajar masak. Gua alhamdulillah sedikit-sedikit masak. Untuk masak gua bisa. Gua masak ini masak itu gua ngerti, gua bisa. Gua paham. Bahkan gua sekarang juga masih masak. Nah, yang lebih parahnya saking gua ngebetnya nih pengen punya usaha itu, setiap gua makan mau itu di restoran, mau itu di warteg, di pecel ayam, di pecel lele, gua pasti tanya yang punyanya, Pak, ini sewanya berapa? Pak, modalnya habis berapa? Itu pasti gua pasti tanya itu ke orang yang punya rumah makan itu. Karena diri gua itu kata gua enak nih kalau misalkan gua punya rumah makan 3 aja kayak gitu. Iya, gua tinggal pakai Rumah kacamata makan hitam. 3, terus punya istri 2, Itu rumah guys. 2 ya enggak? Itu, tapi gua setia sih. Jadi itu memang dari dulu. Emang dari dulu berarti. Emang dari dulu itu kayak setiap ke rumah makanan. Jadi lo ini setiap ke rumah makanan lo melakukan riset gitu ya. Jadi
kayak banding, wah jadi harganya segini dengan biaya sewanya segini. Iya. Oke, selanjutnya bahas masalah ya, gue denger ada beberapa kejadian lucu gitu. Apa nih? Kejadian lucu tentang Mas Juma ini gitu. Apa? Pertama, Mas Juma ini pernah minum obat gemuk karena nggak mau nge-gym. Minum obat gemuk pas bulan puasa gitu dan sampai hampir mau pingsan. Oh iya. Ini real ya. Orang pasti dengarnya minum obat gemuk di bulan puasa dan hampir mau pingsan gitu. Ditambah gua puasa juga. Gimana ceritanya gitu? Kok bisa gitu kan? Pada saat itu kan gue jauh sih, maksudnya jauh kan gue di Jepara. Jadi gue pengen pulang itu dengan keadaan badan gede gitu. Oh, jadi orang pengen lihat lu itu pas pulang, wah badannya berisi nih, wah seneng ini di sana seneng gitu. Iya, gue paham. Nah, ternyata gue salah ngambil langkah hampir sebelum bulan puasa. Bulan puasa, orang-orang puasa, ya kan, gue minum obat gemuk, ya. Ditambah gue juga puasa besoknya. Pas malamnya lu minum obat gemuknya pas apa itu? Pas sahur. Pas sahur, habis makan sahur langsung minum obat gemuk. Minum obat gemuk. Besoknya kerja kan, bukan minum obat gemuk, alhamdulillah gue gak bisa bangun. Lemes badan gue. Setahu gue sih ya, maksudnya dengar dari orang yang pernah pengalaman minum obat gemuk gitu. Obat gemuk itu bawaannya lapar terus bos, lapar terus. Mantap bos. Nah, kan? Lapar terus mungkin efeknya apa yang tidur itu kan yang membuat orang mungkin badannya agak berisi ya kan. Tapi diminum saat bulan puasa lu posisi kerja, wah lemes bos, gua puasa itu. Usus lu meronta-ronta bos. Udah manggil-manggil mana nasi itu. Makanya kata usus lu gini, gua disiramin obat ini tapi gak dikasih makanan gitu. Aduh, gokil. Jadi buat kalian ya, jangan coba-cobalah. Kalau memang mau gemuk ya makan 4 sehat 5 sempurna ya. Terus dengar lagi nih kelucuan tentang lo ini Mas. Mas Juma ini apa ya? Pernah ngapel, tapi sampai cari sandal ke sana ke sini karena sandalnya putus ya. Kok bisa gitu kan? Oh iya, gua ingat itu, gua ingat. Gimana itu ceritanya? Pada saat itu, gua mau ngapel, gua nggak ada sandal. Gua ya otomatis kan ada sepatu sih, gua pakai sepatu. Ya. Pakai sepatu. Biasa kalau di sana kan pakai sepatu sih, ya kan? Nah, di sini temen itu ngajak ngapelnya bukan ke tempat-tempat yang itu ya, yang biasa gitu. Gua pakai sepatu. Kata temen gua, lu ngapain mau pakai sepatu? Emang mau kerja? Enggak, kata gua enggak kayak gitu. Gua belum jujur itu, kalau gua nggak punya sandal. Malu gua. Dari situ, jadi teman-teman semua pakai sandal semua, coba gua ya kan. Ya udahlah, gua nggak pakai sepatu. Gua nyari ke atas kan. Nyari ke atas, ada tuh sandal. Gua bawa turun ternyata sudah ngeplek. udah jebol. Lu nggak lihat dulu pas lu ambil itu? Enggak. Nah, udah gitu kebetulan motornya teman gue itu step, tahu step kan? Step. Itu susah bos, susah. Jadi kalau injek keras. Gua injek kan dengan sandal yang udah mau putus. Ya alhamdulillah sandalnya putus itu. Putus. Nah, gua kan takut ini kita sandal orang. Langsung gua ambil lagi ke atas. Lihat, ada satu lagi ya kan sandal. Bagus juga ini kata gua. Wah, yang punyanya nggak ada. Kayaknya mudik nih gitu kan. Gua ambil, gua pakai lagi, putus lagi bos, putus lagi, kayak gitu. Dan akhirnya pakai sendal ya? Ya sendal swallow, kuning banget itu. Masya Allah. Aduh, ada aja nih ya. Terus nih, pertanyaannya lebih sensitif lagi nih bos, lebih sensitif lagi. Tapi gua tetap bilang, kalau lu mau jawab silakan, kalau lu gak mau jawab tinggal bilang ya itu sih privasi gitu kan ya. Oke, udah siap? Siap. Ini mungkin sesi terakhir nih di Madisa Belajar Nge-Podcast ini ya. Oke, siap. Mas Juma ini
yang gua dengar kadang orangnya tiba-tiba suka menyendiri dalam artian mungkin kan kadang orang menyendiri kan wah gua udah bosan dengan dunia ini gitu kan wah kayaknya gua butuh ketenangan gitu. Kadang-kadang kan wah gua lagi kesel sama sesuatu gitu kan, lebih introvert gitu. Maksud gua gitu, bukannya menyendiri hal yang gimana gitu kan. Pertanyaan gua itu sih, coba Gua sebenarnya orangnya bukan introvert ya, bukan menyendiri, bukan. Cuman semakin bertambahnya umur, mungkin kedewasaan juga semakin apa. Meskipun gua perilaku gua masih kayak anak kecil ya, tapi pola pikir gua juga belum dewasa. Tapi gua kadang berpikir buat menenangin diri sendiri itu ya dengan menyendiri, dengan merenungi gitu kan kesalahan kemarin apa kayak gitu. Jadi lebih ke situ sih, enggak begitu gua menyendiri gua kesel atau gimana, enggak, lebih ke situ aja, lebih ke kadang-kadang ada orang kan kayak menyendiri, orang yang di sekeliling kita kan salah paham gitu kan, ini orang kenapa gitu kan, padahal kayak dia itu kayak punya apa ya, punya waktunya sendiri, punya quality time-nya sendiri buat diri dia sendiri gitu kan. Mungkin entah di dalamnya itu dia cuman berbahan doang, apa baca buku gitu kan. Menyendiri itu bukan sesuatu hal yang kayak berbeda gitu, maksudnya berbeda dalam hal wah orang ini kenapa gitu kan. Memang kadang-kadang menyendiri itu juga si orang ini mungkin kayak butuh waktu yang lebih untuk dirinya sendiri gitu. Memang kalau untuk itu ya, itu memang sensitif banget ya, orang-orang yang nggak tahu karakter gua gitu kan. Makanya gua kalau ngobrol sama teman-teman yang lain, gua sering bilang gini, ketika gua ingin diterima karakter gua oleh orang lain, ya gua harus bisa menerima karakter orang lain juga kan, kayak gitu. Nah, sendirinya gua itu alasannya bukan apa-apa, bukan kita lagi malas, misalkan gua lagi malas sama lu, gua menghindar, jadi enggak. Meskipun gua gak ada masalah sama lu, sama yang lain, gua tetap kalau panggilan untuk menyendiri, ada yang menyendiri, kayak gitu. Lebih ke situ gua. Jadi untuk sekarang. Oke, air mata dong biar agak dramatis. Ya, harus. Ya. Oke. Pertanyaan terakhir. Oke, siap. Pertanyaan terakhir dari gua nih. Tentang asmara. Aduh, selama ini yang gua tahu lo ini deket kesana kesini gitu kan, mungkin ya mencari yang terbaik lah. Apa sih yang lo cari? Apa yang maksudnya finishnya lo itu yang seperti apa gitu, sampai melanjutkan ya kita sendiri akhir dari perjalanan cinta itu kan menikah, ya enggak? Iya. Kalau gua sih lebih ke apa ya, menerima gua apa adanya sih sebenarnya, dengan kondisi gua kayak gini gitu kan. Intinya gua ganti-ganti nggak ada. Gua kalau itu cuma hanya isu di luar sana berarti. Isu. Enggak ganti ini ganti ini. Cuman gua tuh salah nerapin kebiasaan adat kita di sana, ya kan, ke cewek, ke lawan jenis ya, ke lawan jenis itu humble ya. Sapa sana sapa sini. Ternyata ketika gua lari ke sini, anggapan orang sini tuh gua itu kemayu apa sih? Kayak kemayu bencong, Cuk. Bencong ya. Kayak kemayu, lo kemayu gini ya. Iya. Jadi dianggapnya gue itu suka sana suka sini, padahal enggak gitu. Kayak gitu. Tapi kalau ceweknya mau enggak apa-apa gitu. Sikat gitu. Tapi kalau misalkan ada cewek, ya bagi-bagi lah. Ya insyaallah. Oke. Mas Juma, terima kasih lo udah mau datang di podcastnya gua. Ya, inilah view podcastnya Suasana Anak Kos. Namanya juga belajar nge-podcast ya. Iya, siap. Terima kasih udah datang ke sini. Sajiannya cuma kopi sama ini doang. Alhamdulillah ini juga. Oke. Oh, ini baru. Hah? Baru. Ini baru belajar gua. Baru pertama ini. Baru pertama kali. Berarti gua yang pertama. Yang pertama. Gua ngerawanin ya. Tapi jangan yang pertama dan terakhir ya. Oke. Kita udah lihat perjalanannya Mas Juma dari Pandeglang Banten ya, dari Pandeglang Banten sampai ke Jepara, kerjanya di mana ya. Ada beberapa hal juga yang kita tanyakan tentang keseruan dan kelucuannya dia.
Oke, mungkin sampai di sini aja. Terima kasih udah yang mau nonton. Ada yang nonton gak kira-kira? Wih, pasti banyak. Masih banyak ya. Siap. Oke, gua Madisra dan inilah Belajar Nge-Podcast.